Welcome to apa? Budrek dan sakit kepala budrek tung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 kelas 2G Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Gilang Nur Fajar dengan NIM 2203102138. Saya Inayah Herayu dengan NIM 2203102250. Di sini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat tentang kesenian dongkrek dari Kabupaten Madiun. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak. Alasan kami memilih kesenian dongkrek karena kesenian tradisional dongkrek merupakan salah satu unsur kebudayaan Jawa dan Indonesia yang banyak mengandung nilai etis dan estetika yang sangat berharga untuk dipelajari. Kesenian tradisional dongkrek memiliki kontribusi yang banyak bagi pendidikan di dalam masyarakat. Karena di dalam setiap pementasan, kesenian tradisional dongkrek menyampaikan berbagai nilai-nilai pesan moral yang dapat memberikan pendidikan bagi masyarakat atau penonton, khususnya memuat nilai-nilai yang berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang kesenian dongkrek. Kesenian dongkrek merupakan warisan leluhur sejak tahun 1867 yang berasal dari Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Arti dangkeri dongkrek yaitu donganipun kawula atau rakyat, inggal karaharjan atau doa rakyat semoga diberi keselamatan. Istilah dongkrek berasal dari bunyi dua buah tabuhan yang mendominasi suara gamelan yang mengiringi tarian. Kata dung berasal dari bunyi tabuhan beduk, sedangkan kata krek berasal dari bunyi korek. Apabila kedua alat tersebut dimainkan secara beraturan, maka akan terdengar bunyi dung krek, dan seterusnya. Dari bunyi itulah maka lahirlah istilah di kalangan Mejayan untuk menyebut sebagai dongkrek. Kesenian dongkrek ini berupa tarian dan iringan musik. Tari dongkrek merupakan kesenian asli dari Kabupaten Madiun yang mengisahkan tentang pengusiran makhluk halus. Dimulai dengan adanya pagebluk atau wabah penyakit di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pagebluk yaitu wabah penyakit yang konon sangat berbahaya karena pagi sakit sore meninggal. Keadaan yang sangat memilukan itu membuat Eyang Palang atau Raden Ngabeyi Prawiro merasa iba atas penderitaan rakyatnya. Eyang Palang kemudian mengadakan musyawarah dengan para segenap pejabat di Desa Mejayan untuk menumpas pagebluk tersebut. Kemudian makhluk halus tersebutlah dipercaya sebagai penyebab pagebluk atau wabah penyakit. Kesenian inilah dipercaya bisa mengusir makhluk halus, penyebab pagebluk atau wabah penyakit. Nilai moral yang terkandung pada kesenian tradisional dongkrek diantaranya yaitu 1. Nilai kebersamaan atau gotong royong yang tampak pada kekompakan dalam keseharian antara pemain dongkrek. Yang kedua yaitu nilai keindahan yang tampak pada tarian, busana, dan musik yang dimainkan oleh pemain kesenian tradisional dongkrek. Yang ketiga yaitu nilai kebenaran yang tampak pada waktu memberikan wejangan untuk memperjuangkan kebenaran. Yang keempat yaitu nilai kebaikan yang tampak pada waktu latihan pasti akan diajarkan tentang kebaikan. Yang kelima yaitu nilai tanggung jawab yang tampak pada para pemain dongkrek sangat bertanggung jawab baik dalam hal urusan sanggar ataupun pemainnya. Yang keenam yaitu nilai religius yang tampak pada di setiap doa yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu nilai keburukan atau kejahatan yang tampak pada pencerminan pemain genderuwo yang mempunyai watak jahat. Yang selanjutnya yaitu nilai kejujuran yang tampak pada gerakan dua penari topeng perempuan yang mencerminkan bahwa harus berkata jujur, tidak boleh bohong, dan agar selalu menjaga keucapan. Yang terakhir yaitu nilai kepercayaan yang tampak pada percaya terhadap hal-hal gaib. Yang tradisional dongkrek sebagai media pendidikan nilai-nilai moral pada Sanggar Kidul Sakti di Dusun Kedoman, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kesenian tradisional dongkrek yang ada di Sanggar Kidul Sakti tidak hanya sebagai ritual dan hiburan saja, tetapi dapat dijadikan sebagai media pendidikan pada waktu mengadakan latihan ataupun pagelaran.
Pada saat latihan, maka diadakan diskusi kecil di sela-sela latihan untuk pemantapan tari dan gamelan. Kemudian setelah latihan selesai, maka diberikanlah wejangan-wejangan tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam kesenian tradisional Dongkrek. Setelah mengetahui isi cerita yang disajikan, maka dapat dipahami nilai-nilai yang terkandung di dalam kesenian tradisional Dongkrek.